Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Kali ini pertemuan kita yang ke-8 atau minggu ke-8 yaitu penyusunan laporan akhir, menyimpulkan, dan menyunting. Nah, kali ini di program 8 minggu kita ini, kita akan mengubah data mentah dari observasi lapangan kalian kemarin di pasar, kebun sawit, atau tempat magang menjadi sebuah laporan yang rapi dan profesional. Fokus kita yaitu menyelesaikan bab 4 dan melakukan swasunting. Nah, ada peta perjalanan belajar kita, yaitu fokus kita ini sedang finishing touch. Yaitu bisa teman-teman lihat di minggu 4 kita ada perencanaan, di minggu 5 kita observasi, di minggu 6 kita ada bab 1 sampai 2, minggu 7 kita ada bab 3, dan minggu 8 minggu ini itu ada kesimpulan dan edit. Dan minggu depan kita ada finalisasi. Nah, tujuan pembelajaran minggu ini yaitu menyimpulkan, mampu merumuskan intisari dari hasil temuan lapangan menjadi kesimpulan yang logis. Menyunting, mampu mendeteksi kesalahan ejaan, tanda baca kita, dan logika kalimat secara mandiri. Kemudian finalisasi, melengkapi bagian pelengkap laporan seperti cover, daftar isi, dan lampiran foto. Di bagian pertama kita ada menulis kesimpulan, yaitu bab 4. Nah, ini aku ada contoh kesimpulan versus ringkasan, di mana ringkasan itu salah. Yang ada ringkasan itu hanya mengulang apa yang sudah ditulis di bab sebelumnya. Contohnya, saya magang di toko A, saya belajar melayani pembeli, toko buka jam 8. Kalau kesimpulan, yaitu yang benarnya menjawab, so what? Lalu kenapa? Mengambil intisari dari pengalaman. Contoh, pelayanan rumah di toko A terbukti meningkatkan jumlah pembeli tetap meskipun harga barang sedikit lebih. Dan ada struktur bab 4 yaitu penutup di mana 4.1 kesimpulan. Jawaban singkat dari tujuan kegiatan atau riset kalian. Jangan masukkan data baru di sini ya. Kemudian 4.2 saran. Rekomendasi praktis untuk perbaikan di masa depan. Bisa ditujukan untuk tempat magang atau untuk diri sendiri. Ini ada contoh dari data kesimpulan. Nah, coba teman-teman lihat ya. Pada data lapangan di bab 3 nih, harga pupuk naik 20%, hasil panen sawit tetap. Sedangkan ada analisisnya untuk biaya operasional membengkak. Keuntungan petani menurun drastis. Sedangkan di kesimpulan keempat, kenaikan harga pupuk yang tidak sebanding dengan hasil panen menyebabkan penurunan kesejahteraan petani sawit di selebar. Nah, untuk selanjutnya bisa teman-teman lihat ya. Menulis saran yang baik. Nah, saran itu harus konkret, bisa dilakukan dan konstruktif atau membangun. Hindari saran yang terlalu umum seperti semoga lebih baik lagi gitu. Nah, rumus saran itu ada yang pertama pihak yang dituju, kemudian tindakan spesifik, lalu alasan atau manfaat. Nih aku ada saran contohnya nih, konteksnya UMKM misal. Nah, sebaiknya pemilik usaha keripik pisang Maju Jaya mulai menggunakan kemasan standing pouch agar produk lebih tahan lama dan menarik minat pembeli di swalayan. Lanjut kita ke bagian kedua, seni menyunting atau self editing. Mengapa sih harus disunting gitu teman-teman? Mengapa laporan kita itu harus disunting? Nah, laporan yang isinya bagus itu akan jatuh nilainya jika banyak salah ketik atau kalimatnya berantakan. Menyunting menunjukkan profesionalitas dari rasa hormat Anda kepada pembaca. Sebagai calon lulusan paket C, kemampuan menulis rapi adalah soft skill penting dunia kerja. Ini ada 3 level penyuntingan. Level pertama isi. Apakah datanya benar? Apakah kesimpulannya nyambung dengan pembahasan? Nah, untuk level kedua itu alur. Apakah kalimatnya enak dibaca?
Apakah paragrafnya mengalir dengan logis? Gitu. Level ketiga, mekanik. Cek salah ketik typo, huruf kapital, tanda titik, atau koma, dan ejaan ya. Teknik baca nyaring. Cara paling ampuh yaitu bacalah tulisan Anda dengan suara keras, bukan dalam hati. Jika lidah Anda terselip atau Anda kehabisan napas saat membaca satu kalimat, berarti kalimat itu terlalu panjang atau aneh. Segera potong kalimat panjang menjadi dua atau berapa barisan yang enak dibaca ya. Cek kesalahan umum. Nah, di huruf kapital, awal kalimat, nama orang, nama tempat, atau kecamatan, selebar, kota Bengkulu misalnya kan. Kas itu bisa teman-teman lihat ya, kalau kota Bengkulu kayaknya kecil, B-nya kecil, itu salah. Penulisannya benar ialah kota, K-nya besar, kapital, Bengkulunya kapital. Kemudian itu kata depan di. Pisahkan jika menunjukkan tempat. Kalau yang salah itu di sana, di pasar. Bisa teman-teman lihat ya. Tanpa spasi itu salah. Yang benar itu dipakai spasi. Di sana, di pasar. Nah, begitu. Kemudian istilah asing, cetak miring, contohnya packing, display, owner, itu tuh sering bahasa Inggris atau bahasa apapun gitu. Nah, kemudian format laporannya nih ada font dan spasi di mana nanti gunakan font standar seperti Times New Roman atau Arial ukuran 12. Spasi antar baris biasanya 1,5 agar nyaman dibaca. Kerapian paragraf, gunakan fitur Justify rata kanan kiri agar teks terlihat kotak rapi. Berikan jarak antar bab yang jelas. Halaman judul atau cover. Cover itu adalah wajah laporan Anda. Pastikan memuat judul laporan, kapital, tebal, kemudian ada logo PKBM, tutorial Dayani, nama penyusunan, dan nomor induk, nama satuan pendidikan, PKBM Go Digital, tahun pelajaran 2025 dan 2026. Bisa teman-teman lihat ya contoh cover laporan akhir seperti itu. Jangan lupa lampiran. Bukti fisik membuat laporan Anda kredibel, bisa dipercaya. Foto kegiatan, catatan atau notanya, kemudian observasi lokasi. Nah, teman-teman, lakukan checklist dulu ya sebelum dikumpul. Yang pertama itu apakah sudah lengkap? Bab 1 sampai bab 4, lampiran sudah ada semua. Kemudian apakah sudah rapi, sudah dibaca ulang, dan bebas salah ketik. Kemudian simpan file-file dengan nama, laporan magang, dan kelas. Satu langkah lagi, laporan ini adalah bukti kompetensi dan kerja keras kalian. Kami bangga dengan proses kalian ya. Nah, teman-teman, kalau ada yang ditanyakan atau ingin didiskusikan, boleh banget hubungi tutor dan diskusikan di grup WhatsApp ya. Mungkin itu aja dari aku. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, teman-teman.